Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan panas, benda itu
dapat dibagi menjadi dua, yaitu isolator dan konduktor. Yang pertama kita akan membahas tentang konduktor. Ibu mau tanya dulu, di sini ada yang tahu apa itu konduktor? Ya, Darmin. Menghantar panas. Menghantar panas. Ada yang lain? Mari kita tepuk tangan kepada teman Darmin. Jadi, konduktor itu adalah seperti yang teman kalian jawab tadi, yaitu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, benda yang dapat menghantarkan panas itu kira-kira ada yang tahu terbuat dari apa itu benda yang dapat menghantarkan panas? Besi. Oke, tepuk tangan. Benda yang dapat menghantarkan panas itu adik-adik terbuat dari besi, aluminium, logam dan juga tembaga. Oke. Baiklah adik-adik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ibu mau tanya di sini. Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang tahu benda yang dapat menghantarkan panas atau konduktor yang terdapat di dalam rumah? Apa saja? Ibu. Setrika, apa lagi? Apa ya Ibu? Sendok goreng. Ya, apa lagi? Saringan goreng. Oke, baik. Terima kasih jawabannya adik-adik. Mari kita berikan tepuk tangan. Baik, adik-adik. Jadi, ini adalah benda yang dapat menghantarkan panas yang terdapat di dalam rumah. Yang pertama itu ada spatula, yang kedua itu ada panci, yang ketiga ada paku, yang ketiga ada sendok, 5 wajan, dan yang keenam itu label ya. Dari ini adalah benda-benda konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas yang ada di rumah ya. Ya, Bu. Sudah mengerti berkaitan dengan konduktor? Oke, sekarang kita lanjut ke isolator. Sebelum lanjut ke isolator, ibu mau tanya dulu. Di sini ada yang tahu apa itu isolator? Benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya, Bu. Mari kita beri tepuk tangan untuk adik-adik. Baik, jadi adik-adik, isolator itu merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi, contohnya itu benda yang terbuat dari bahan kayu, plastik, kertas, dan karet. Nah, dari adik-adik semua, kira-kira ada yang tahu benda yang tidak dapat menghantarkan panas itu yang terdapat di dalam rumah? Ada yang tahu? Kayu. Baju, ya. Buku, ember. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Baik adik-adik, jawaban kalian itu benar ya? Ya ibu, bahwa benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas di dalam rumah itu tadi adik-adik menjawab ada kayu, ada buku, ada ember. Jadi itu semua itu benda yang terbuat dari bahan kayu, plastik, karet, dan kertas. Jadi ini adalah benda-benda isolator yang terdapat di dalam rumah ya. Jadi ini yang pertama itu apa? Sandal. Yang kedua sandal kayu. Yang ketiga yang keempat plastik. Yang kelima lama. Oke, baik adik-adik. Sampai di sini kalian sudah mengerti? Sudah. Oke. Nah, sekarang kalau adik-adik sudah mengerti, ibu akan membagikan adik-adik ke dalam kelompok. Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok ya? Ya, Bu. Oke, adik-adik. Di sini sebentar ibu meminta 1 orang dari setiap kelompok ya, perwakilan untuk melakukan untuk memperagakan supaya nanti kita dapat mengetahui perbedaan benda isolator dan benda konduktor ya. Ya, Bu. Oke, saya minta dari kelompok 1 Adik Isna. Perwakilan. Maju dulu. Dari kelompok 2 Adik Ica. Dari kelompok 3 Aditya. Nah, ibu akan membagikan LKPD ini. Kalian sebentar mengisi LKPD ini itu sambil mengamati peragaan yang dilakukan oleh teman kalian ya.
sambil mengamati. Mengerti? Mengerti kah? Iya, Bu. Baik adik-adik, teman kalian ini sebentar akan memperagakan perbedaan benda isolator dan konduktor. Di sini Ibu akan memperkenalkan bahan-bahannya dulu. Di sini Ibu sudah menyiapkan gelas, ada lilin, ada korek api, ada sendok dan ada pensil. Sebentar, kalau teman kalian ingin melakukan peragaan, kalian perhatikan baik-baik sambil mengisi tabel yang ada pada LKPD. Mengerti? Iya, Bu. Baik, saya minta satu orang membacakan petunjuk. Satu orangnya. Pertama, siapkan alat percobaan yaitu lilin dan korek api. Hidupkan lilin dengan korek api. Kemudian Kalian mengisi LKPD sambil mengamati ini, mengerti? baik, kemudian ambil satu persatu benda yang sudah disiapkan. Bisa mulai dari pertama yaitu sendok. Dekatkanlah ujung benda ke api lilin selama kira-kira 10 detik. Nah, jika terasa panas, singkirkan benda itu dari api. Berarti benda tersebut termasuk konduktor, yaitu dapat menghantarkan panas. Jika tidak merasakan panas, berarti benda isolator, yaitu tidak dapat menghantarkan panas. Jadi di sini dari hasil peragaan yang pertama tadi benda sendok. Di sini kita sudah mendekatkan benda sendok ini ke api tadi. Jadi rasanya di sini panas. Kalian bisa isi di LKPD apakah benda sendok ini termasuk konduktor atau isolator. Kalian bisa isi di situ. Ya, Bu. Yang kedua, pensil. Tidak panas. Oke. Kalian tinggal isi di situ sudah. Sudah, Ibu. Kalau sudah isi semua, Ibu minta perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas sekarang. Yang pertama dari kelompok 1. Baik, yang pertama nama bendanya sendok. Benda sendok dapat menghantarkan panas atau konduktor. Yang kedua, pensil kain. Tidak bisa menghantarkan panas atau isolator. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke, baik. Percobaan pertama nama bendanya yaitu sendok. Kemudian sendok ini mengantarkan panas atau konduktor. Percobaan kedua nama bendanya yaitu pensil, dan pensil ini yaitu tidak menghantarkan panas atau isolator. Oke, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Yang pertama, nama benda sendok menghantarkan panas atau konduktor. Yang kedua, nama benda pensil tidak menghantarkan panas atau isolator. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Baik adik-adik, itu tadi hasil peragaan yang dilakukan oleh teman-teman kalian ya. Kalian juga tadi sudah memperhatikan secara bersama-sama ya. Jadi sudah sangat jelas di situ perbedaan dari benda konduktor dengan isolator ya. Bahwa isolator tadi itu tidak dapat menghantarkan panas, sedangkan konduktor itu dapat menghantarkan panas. Oke, baik adik-adik, siapa di sini yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, pertama tadi konduktor tidak dapat menghantarkan panas.
kemampuan dalam menghantarkan panas tadi itu, benda itu dibagi menjadi dua, yaitu tadi konduktor dan isolator ya. Jadi konduktor tadi itu benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, benda yang tidak dapat menghantarkan panas tadi itu terbuat dari besi, logam, aluminium, dan tembaga. Dan yang kedua tadi itu ada isolator. Isolator itu tadi benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ya, benda yang tidak dapat menghantarkan panas itu terbuat dari karet, kayu, plastik ya. Baik, jadi adik-adik itu saja materi kita hari ini. Sebelum pulang, Ibu berharap sebentar kalian itu sampai di rumah, bukunya jangan disimpan saja dalam tas ya. Dibaca kembali, belajar terus. Iya, Bu. Karena kalau kalian itu belajar terus, nantinya kalian itu akan menjadi orang sukses.